Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Syafril MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Pendidikan di Era Teknologi Informasi dan Komunikasi atau Globalisasi. Baik, perkenalkan saya Winda Mulniati sebagai moderator dan pemateri pertama yaitu Fadlan Mubarok, serta pemateri kedua yaitu Wirma Muhardillah. Langsung saja kepada materi pertama yang akan dibacakan oleh Fadlan Mubarok, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi pertama yaitu pengertian globalisasi. Pengertian globalisasi menurut Sero Somarjan, globalisasi merupakan satu proses terbentuknya sistem komunikasi dan organisasi antar masyarakat yang ada di seluruh dunia. Yang kedua yaitu menurut John Hockel, globalisasi merupakan suatu proses dengan kejadian, kegiatan, dan keputusan di salah satu belahan dunia yang telah menjadi suatu konsekuensi yang signifikan untuk seluruh masyarakat di daerah yang jauh sekalipun. Kesimpulannya yaitu, globalisasi yaitu suatu kesatuan umat manusia di seluruh dunia untuk berkomunikasi, membangun peradaban dunia sesuai dengan tuntunan zaman dengan tujuan membuka kesempatan manusia bisa berkomunikasi jarak jauh maupun jarak dekat. Yang kedua adalah dampak-dampak pendidikan di era teknologi informasi komunikasi atau globalisasi. Yang pertama adalah dampak positif. Dampak positifnya yaitu yang pertama, mempermudah siswa menggali informasi tentang pelajaran yang akan ditempuhnya di sekolah. Yang kedua, meringankan berkomunikasi jarak jauh antar guru, siswa, dan orang tua dengan tujuan meningkatkan kerjasama antara guru, siswa, dan orang tua. Yang ketiga adalah siswa bisa membuat karya tulis maupun gambar melalui teknologi komputer. Yang keempat, menambah wawasan informasi dunia kepada siswa. Yang kedua adalah dampak negatif. Dampak negatif yang pertama ada kemajuan teknologi dan informasi membuat peserta didik terlena dengan godaan dunia maya dan pada akhirnya perlahan-lahan terkikis moral dan pesan-pesan kebaikan yang diajarkan oleh agama. Yang kedua, di era globalisasi dan kemajuan informasi, komunikasi, dan teknologi, membuat siswa perlahan-lahan lebih mementingkan kesenangan pribadi dibandingkan rasa kebersamaan kepada keluarga, teman sejawat, dan lingkungan masyarakat. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Fadlan. Selanjutnya adalah materi kedua, materi ketiga yang akan dibacakan oleh pemateri kedua yaitu Wirma Muhardila, kepadanya dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membacakan materi kedua, yaitu contoh pendidikan di era teknologi informasi dan komunikasi atau di era globalisasi, yaitu tuntutan hidup peserta didik yang akan datang di zaman era globalisasi semakin meningkat. Pendidikan mempunyai peran yang sangat penting demi kemajuan pendidikan di zaman canggih seperti saat ini, tanpa meninggalkan pesan-pesan moral, agama, dan tidak meninggalkan budaya karakter baik. Seperti contohnya di tahun ini pemerintahan Indonesia sudah mengadakan UNBK atau ujian nasional berbasis komputer. Itu menunjukkan bahwa pendidikan berperan dalam mengakses menilai peserta didik dengan memanfaatkan teknologi yang ada dan canggih saat ini, agar mempermudah jalannya proses pendidikan Indonesia. Yang keempat itu tantangan pendidikan di era teknologi dan komunikasi atau era globalisasi. Yang pertama yaitu
menurut Khairuddin Kurniawan pada tahun 1999, yaitu tantangan untuk meningkatkan nilai tambah, yaitu bagaimana meningkatkan produktivitas kerja nasional serta pertumbuhan dan pemerataan ekonomi sebagai upaya untuk memelihara pembangunan berkelanjutan. Tantangan kedua yaitu untuk melakukan riset secara komprehensif terhadap terjadinya era reformasi dan transformasi struktur masyarakat dari masyarakat tradisional agraris ke masyarakat modern, industri dan informasi komunikasi, serta bagaimana implementasinya bagi peningkatan dan pembangunan kualitas kehidupan sumber daya manusia. Yang ketiga yaitu tantangan dalam persaingan global yang semakin ketat, yaitu meningkatkan daya saing bangsa dalam menghasilkan karya-karya kreatif yang berkualitas sebagai hasil pemikiran, penemuan, penugasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang keempat, tantangan terhadap munculnya invasi dan kolonialisme baru di bidang iptek, yang menggantikan invasi dan kolonialisme di bidang politik dan ekonomi. Baik, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Wirma yang telah membacakan materi terakhir. Eh, Sekian materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selanjutnya akan dilakukan diskusi di e-learning. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.